Halo guys, selamat datang kembali di channel Di Balik Kalimantan. Kali ini kita memperoleh cerita dari seorang subscriber kita tentang keluarga Pak Budi. Sebelum kita mulai ke cerita, kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel kita ini. Dan bagi yang belum subscribe, segera nyalakan lonceng untuk memperoleh cerita-cerita terbaru dari kami. Cerita ini tentang rumah dari keluarga bernama Pak Budi. Jadi Pak Budi adalah keluarga yang berada, dan suatu ketika Pak Budi berkeinginan untuk pindah rumah. Ia pindah rumah di akhirnya dia berhasil membeli suatu rumah. Rumahnya bagus, 2 lantai. Memang itu adalah rumah idaman bagi Pak Budi. Lalu seiring waktu ternyata rumah yang besar tersebut membuat Bu Budi kewalahan untuk membersihkan rumah tersebut. Akhirnya Bu Budi bilang ke Pak Budi untuk segera mencari seorang pembantu yang mau untuk menginap tidur di rumah yang besar tersebut. Singkat cerita, Bu Budi menemukan seorang yang mau menjadi pembantu, tentunya dengan gaji yang lumayan. Namanya Maija. Maija adalah salah satu saudara jauh dari Pak Budi, seorang ibu parubaya yang memang memiliki keahlian untuk mengurus rumah tangga. Lalu singkat cerita, Bu Budi sudah mempersilahkan Maija untuk tinggal di salah satu tempat di rumah tersebut. Beliau tinggal di bagian belakang rumah. Jadi di bagian belakang rumah ada satu kamar kosong yang biasa digunakan untuk mencuci, mensetrika, yang ada di belakang, di dekat tempat masak dan di dekat kamar kecil. Jadi kamar tersebut satu-satunya kamar yang ada di rumah tersebut yang terpisah dari yang lain, terpisah bangunan. Maija dipersilahkan untuk tidur dalam dipan kayu yang sudah dipersiapkan. Pada suatu malam, Maija tidur di kamar belakang. Tidak ada hal yang mencurigakan waktu itu, hingga ketika jam menunjuk pada pukul 11 malam, Maija bangun dan dia ternyata melihat ada sosok yang sangat besar, bermata merah dan berambut gimbal, berambut panjang, menyeringai kepada Maija. Mendengar hal tersebut, melihat hal tersebut di depannya, Maija langsung lari ke dalam rumah. Lalu Maija naik ke lantai 2 sambil berteriak terengah-engah. Maija mengadukan fenomena tersebut kepada Pak Budi dan Bu Budi. Pak Budi dan Bu Budi merasa ada hal yang wajar karena selama ini Pak Budi dan Bu Budi tidak pernah diganggu oleh sosok apapun itu. Memang dahulu pada awal-awal Bu Budi pindah di rumah ini, Bu Budi pernah beberapa kali mencium bau, kalau teman-teman tahu, seperti ubi bakar. Bagi kalangan orang yang pemerhati dunia lain, hal tersebut artinya adalah genderuwo, atau kalau yang ada di Kalimantan bernama Mariaban. Lalu ketika mengetahui Maija ketakutan, akhirnya Pak Budi berkeinginan untuk memindah tempat tidur dari Maija ke lantai 2 bersama mereka.
Jadi lantai 2 itu ada 3 kamar, dan Maijah ada di salah satu kamar tersebut. Jadi ketika misalkan diharapkan ketika ada sesuatu maka akan lebih dekat, dan semoga saja tidak ada apapun itu. Pada hari kedua, lagi-lagi Maijah diganggu lagi oleh sosok serupa. Sosok bermata merah dan berambut gimbal menyeringai dalam kamar tersebut. Maijah pada akhirnya ketakutan sekali, kedua kalinya dalam waktu yang relatif dekat. Pada akhirnya ketika Pak Budi dan Bu Budi merasa bahwa Maijah selalu dihantui oleh sosok tersebut, akhirnya Maijah tidak dilanjutkan kontraknya. Pak Budi dan Bu Budi pada akhirnya kembali ke kebiasaan yang lama, tidak mencari pembantu yang menginap karena tidak mau mengalami hal tersebut kembali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memperoleh cerita tentang Kalimantan selanjutnya.